Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda di seluruh Indonesia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mengajarkan arti Ramadan dan kewajiban puasa kepada anak-anak kita. Kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita memahami tentang kewajiban ibadah puasa. Tentu proses pengenalannya, proses pendidikan yang kita berikan itu sesuai dengan tahapan usianya. Bagaimana sesungguhnya tahapan yang perlu kita lakukan untuk mengenalkan kewajiban puasa ini kepada si kecil ya, anak-anak kita yang mereka belum balik. Oke, pertama kenalkan nilai agama dalam hari ini ibadah Ramadan kepada anak-anak kita. Kenalkan kewajiban berpuasa kepada anak-anak kita. Mereka jangan harap tahu dengan sendirinya ya. Jadi anak-anak itu untuk bisa tahu tentu harus diberitahu. Maka kita kenalkan bahwa puasa adalah ibadah yang sangat dicintai, disayangi oleh Allah. Pahalanya sangat besar bagi mereka yang mau berlatih, beribadah, melaksanakan Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kita kenalkan dengan bahasa yang mudah diterima oleh anak. Bisa melalui cerita, bisa melalui percakapan, bisa melalui gambar, ya cerita bergambar, bisa dengan menonton video terkait dengan ibadah puasa. Melalui kegiatan tersebut, anak mengenal dan menerima konsep tentang puasa. Jangan sampai anak ini menolak ya, misalnya ketika diajak puasa udah langsung lari, diajak ibadah di masjid tarawih langsung lari, nggak mau. Namanya ini konsepnya belum masuk. Ini tahap awal dulu, anak harus terima konsep itu. Maka kita kenalkan dengan suasana yang menyenangkan, dengan bahasa yang baik, dengan dengan suasana hati yang happy, tidak dengan kekerasan, tidak dengan ancaman. Karena nanti yang muncul justru kontraproduktif. Yang kedua, Bunda di seluruh Indonesia ya, yang kedua kita beri motivasi kepada anak untuk melaksanakan ibadah puasa, kewajiban Ramadan tadi dengan sesuai tahapan usianya. Ya, kita berikan semangat, kita berikan dukungan, kita berikan pemahaman bahwa walaupun masih kecil tetap bisa melaksanakan puasa dengan sesuai kemampuannya, sampai setengah hari dulu tidak apa-apa. Kalau bisa sampai sore alhamdulillah, kalau bisa sehari penuh syukur. Jadi sesuai dengan tahapannya. Nah ini bisa kita lakukan kalau anak tadi tahapan pertama dia sudah mendapatkan konsepnya positif terhadap ibadah puasa. Berikutnya Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian, tahapan ketiga adalah beri contoh teladan. Beri keteladanan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita ingin anak kita itu berpuasa berlatih puasa dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan happy, bahagia. Maka orang-orang yang ada di sekitar anak-anak kita ini juga memberikan keteladanan, memberikan contoh, memberikan suasana yang menyenangkan. Bahwa puasa itu seneng loh gitu ya, bahwa sahur bersama itu menyenangkan, buka bersama itu bahagia. Jadi berikan contoh keteladanan kepada anak. Berikutnya, tips selanjutnya adalah berikan penguatan dengan berupa pujian, penghargaan, reward maupun juga punishment dalam tanda petik. Berikan penghargaan sekecil apapun usaha yang sudah dilakukan oleh anak. Dia sudah bisa berlatih puasa sampai jam 10 misalnya, kasih cap jempol, kasih pujian hebat, soleh, anak pinter misalnya. Jadi berikan penguatan dalam bentuk pujian, dalam bentuk hadiah, dalam bentuk reaksi emosi yang menyenangkan, dalam bentuk dukungan penuh dari ayah bunda yang ada di rumah. Maka ini adalah bentuk dukungan kepada anak, dan sekaligus juga ada punishment dalam tanda petik ya, artinya ketika anak kurang serius, kurang sungguh-sungguh, maka kita bisa memberikan ya semacam reaksi emosi yang tidak suka, bahwa
ayah bunda lebih senang kalau ananda, kalau adik ini berlatih berpuasa sesuai kemampuan. Ketika tidak melakukan, misalnya sholat di masjid, yang lain berjamaah, dia enak-enakan tidur, dia sholatnya nggak sungguh-sungguh, maka kita bisa memberikan reaksi yang negatif. Saya kira ini sudah menjadi satu punishment buat anak. Dan yang terakhir, berikan ya stimulasi, dukungan kepada anak, contoh teladan kepada anak secara berulang, terus-menerus sampai tuntas. Nah, itu kuncinya. Jadi berikan stimulasi, dukungan kepada anak, tidak hanya sekali cukup, enggak, tetapi konsepnya memang harus berulang. Berulang, terus-menerus sampai nilai yang ingin kita tanamkan itu bisa menjadi satu konsep yang terinternalisasi dalam diri anak. Nah, ketika anak sudah melakukan aktivitas yang kita harapkan, anak sudah melakukan ibadah puasa, sudah melakukan tarawih di masjid ya, sudah kita kenakan, maka ajak dialog, ajak ngobrol, feedback ya, umpan balik, bagaimana perasaanmu, bagaimana tanggapanmu, bagaimana kesanmu ketika tadi sama-sama di masjid gitu ya, ketika tadi sholat berjamaah di masjid. Ketika anak bereaksi secara positif, maka oke, bagus. Oh, senang bunda tadi di masjid bisa sholat bareng-bareng, bisa ketemu banyak teman, bisa diajari ngaji sama ustaz-ustazah gitu. Kalau reaksi dia positif, alhamdulillah kita dukung, kita beri penguatan. Tapi kalau dia masih merespon dengan bahasa yang negatif, bosen, nggak suka, capek, ngantuk misalnya, disitulah kita masih perlu memberikan penguatan yang lebih lagi. Artinya masih kita ajak ngobrol lagi, kita ajak sharing lagi, kita bacakan buku cerita bagaimana figur anak yang hebat, anak yang soleh, anak yang pintar tetapi dia tetap rajin ibadah. Jadi di sini artinya kita mundur sedikit, kita ajak ngobrol lagi sehingga konsep anak berubah menjadi positif. Anak berubah menjadi pandangan anak senang dengan kegiatan yang kita ajarkan. Dan cara lain lagi, kita juga perlu mencarikan lingkungan ya. Misalnya anak kok masih belum semangat dalam beribadah, kita bisa carikan lingkungan anak, karena lingkungan itu akan memberikan penguat. Lingkungan itu guru ketiga bagi anak. Guru pertama adalah ayah bunda di rumah. Guru kedua adalah bapak ibu di sekolahan. Guru ketiga adalah lingkungan. Maka ketika segala upaya sudah kita lakukan, tapi kok masih belum ya, ini anak ini kok masih belum semangat, masih suka males-malesan untuk diajak tarawih, maka ayo kita carikan lingkungan yang mendukung. Carikan teman-teman yang semangat untuk ngaji, kita ajak, kita antarkan. Bahkan juga kalau perlu kita pilihkan. Mungkin ada masjid lain yang lebih kondusif, yang lebih membawa semangat bagi anak untuk beribadah bersama. Maka kita carikan lingkungan yang bisa menjadi sumber belajar bagi anak, sehingga anak muncul ya secara pelan-pelan, muncul rasa senang, muncul happy, bahagia, dan dia enjoy untuk melakukan ibadah tersebut. Niscaya apabila itu diulang, dan kita terus-menerus sebagai orang tua, ayah bunda di rumah, terus memberikan support, penguatan, niscaya ini akan menjadi bagian yang sangat penting, yang itu menjadi satu nilai yang akan tertanam dalam diri anak. Insya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah. Terima kasih ayah bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.